Oke, halo, selamat siang semua. Nah, ini gue mau bikin format baru lah ya, dalam menyampaikan market update. Kalau semisal kalian suka, nanti kalian boleh kasih respon tuh. Ini rencana mau gue upload di YouTube sih, kalau bisa ya. Oke, nggak usah perlu berlama-lama ya. Nah, ini masih valid ya sebenarnya ya. Ini outlook yang udah gue sampaikan ya di ya tanggal 14 ya, 14 April gitu ya. Nah, ini kan udah gue buat nih. Bahkan di live sebelumnya sewaktu market lagi crash banget itu kan, itu gak udah sampein kan ada potensi sweep ya di daerah 73.000 74.000 yang sampai akhirnya nanti kita bisa ngelihat ada potensi retest lah ya ke 88 atau 89. Nah, kondisi ini masih sama sih. Untuk weekly market update kita masih sama ya. So far kita masih menunggu sebenarnya untuk weekly close-nya ya. Kalau bisa di atas ya previous high di sini ya. Nah, ini bakalan bullish banget ya. Karena secara price action sendiri kita bisa lihat secara weekly ya. Di sini ada kebentuk divergence ya. Di sini ada kebentuk divergence yang udah gue bikin juga ya di outlook sebelumnya. Nah, ini divergence ya. Nah, sama ini secara stokastik juga kita bisa lihat ya ini tuh udah mulai crossing up ke atas ya di weekly ya. Di weekly time frame. Kemudian secara volume juga ini kita bisa ngeliat nih volumenya itu udah mulai naik ya, perlahan tapi udah mulai naik nih di sisi sini nih. Ini udah mulai naik juga nih sisi sini ya. Nah, kalau kalian bisa lihat nih. Oke, jadi untuk target terdekat kita masih sama ya, masih sama di ya sekitaran 88, 89 atau di previous high sebelum sini lah ya. Karena di sini tuh ada bearish order block juga sebenarnya kalau di sisi weekly ya. Oke, ini coba gue cek di lower time frame ya, mungkin di daily gitu ya. Nah, untuk di daily sendiri sebenarnya ini udah ada potensi break ya dari structure market sekarang kan. Nih, di sini nih. Kalau kita lihat ya, nah ini udah ada potensi break lah ya dari diagonal trend line. Di sini nih. Kalau kalian lihat ya. Nah, mayoritas dari altcoin juga hampir mirip ya patternnya ya. Cuman untuk BTC sendiri seems lagging ya. Buat gue seems lagging, cuman untuk beberapa altcoin itu kadang udah ini ya, beberapa itu udah break di area resistance ini bahkan ya, udah naik sampai lumayan jauh gitu ya. Bahkan kalau bisa kita compare itu udah mendekati area 94.000 kalau kita compare ke BTC ya. Nah, untuk so far Bitcoin di daily ini cukup bullish kalau menurut gue ya. Cukup bullish kalau menurut gue selama kita bisa bertahan di ya di atas area 80.000 ya. Area support di 80.000 itu nggak hilang ya. Kalau kita breakdown lagi di H4 ini ya secara structure masih sideways banget ya. Ini mungkin beberapa minggu ke depan ya atau beberapa hari ke depan kita bisa melihat move-nya ya antara dia ke atas atau ke bawah. Cuman kalau gue lihat ini sendiri ini tuh kayak ascending triangle sih. Patternnya ini kayak ascending triangle ya. Kalau kalian lihat ya di sini. Secara pattern juga masih bullish meskipun kalau kita lihat atas sama bawah ini ya masih berkisar di antara sini nih, atas sama bawah sini ya, antara support dan bagian resisten. Cuman kalau gue pribadi ngelihat ini tuh kayak gini nih. Ini udah berada di pattern ascending triangle ya. Sejak 16 April dia udah nggak ke bawah lagi nih. Bahkan dia tuh cenderung respect trendline yang kita buat sini nih. Nah, untuk beberapa hari ke depan mungkin ya untuk short term move-nya, ya mungkin ini kita bakal ngelihat dia bakal dites lagi ke area 86.000 mungkin ya. Mungkin bounce back lagi ke bawah sampai akhirnya ya kita bisa ngelihat dia break ya. Buat mengunjungi area 88 sampai area 89.000 ya. Nah, untuk outlook dari sebelumnya itu masih valid. Ya, selama catatannya tadi ya, kita nggak kehilangan area ini nih.
area psikologis kita di area ya 80.000 lah ya, 80.000 sampai 82.000 ini nih. Ini area yang krusial banget kan. Karena 80.000 itu sendiri kan jadi area support psikologis kita sih. Secara stokastik juga kita bisa ngelihat ini udah mau crossing up juga ya. Di H4 ya. Oke. Cuman secara volume ya karena ini weekend juga, ini di H4 ini ya cenderung mengalami penurunan sih. Cenderung mengalami penurunan. Nah, BTC ini sendiri sebenarnya masih dipengaruhi banget ya sama kondisi makro ya. Cuman hal yang positif yang bisa kita ambil itu Trump memperlakukan pause ya selama 90 hari ini. Nah, dengan adanya pause itu, ya harapan kita ya dalam rentang waktu itu BTC mungkin perlahan-lahan mulai recover gitu ya sampai kita bisa menunggu adanya quantitative easing lah ya dari Powell ya. Hopefully bisa segera ini ya, bisa segera ada quantitative easing ya dari The Fed sendiri ya. Karena ini untuk BTC sendiri korelasi masih cukup sangat tinggi ya, di atas yang mendekati 1 ya, di atas 0,85 terakhir gue lihat itu ya, dengan korelasi US stock sendiri. Oke, so far itu sih buat market update ya mungkin ke BTC. Nah ini gue mau cari pick sih, mungkin request dari kalian itu ya di bagian chat request. Gue udah lama sebenarnya nggak ngeliat ya, mungkin dari atas dulu nih. Gue bakal screening sama ngeliat ya outlook dari sisi price action. Kernel ini udah sih, udah ada setupnya kemarin, cuman invalid juga ya. Orca, oke, Orca, oke, mungkin mulai dari Orca dulu ya. Gue oke, nah Orca ini secara tren dia masih bearish sebenarnya ya. Kalau gue lihat ini dia masih relatif bearish, oke, di H4 time frame. Nah kalau mau ngelihat di price action sebelumnya, ini ada pattern yang sama nih. Ini bisa jadi pattern ini tuh keulang nih. Kalau kita lihat ya, kondisi awalnya dia nge-breakdown kayak gini ya. Breakdown kayak gini mirip nih. Ini kayak ini kayak bull flag sebenarnya kan kalau kita lihat nih. Di bagian atas sama bawah nih. Nah, cuman ini kita belum tahu ya. Posisi dia dropnya sampai mana gitu kan. Buat Orca ini sendiri. Nah, buat konfirmasi mungkin kalian bisa tunggu di sini ya, di area sini nih. Di area sekitar sini nih. Di area sekitar sini ya. Kalian bisa tunggu ketika udah ada momen bener-bener breakout gitu ya. Dia breakout dengan ngelihat volume juga ya. Karena ini kalau kita lihat ini belum ada volume ya. Belum ada volume meskipun dia spiking up ke atas. Mungkin itu buat Orca ya. Oke, kemudian kernel ya. Kernel oke. Ini coba gue lihat lagi ya. Kernel ini sebelumnya cukup menarik ya. Cuma memang move-nya kadang nggak bisa keprediksi nih. Oke, ini buat kernel. Oke, sekarang kondisi kernel ini cukup menarik ya bagi gue ya. Nah, cuman kalau dilihat volume masih belum ada sih, interest masih belum balik ya. Karena kalau dilihat dari sini dia masih downtrend ya, meskipun sebelumnya ada spiking up di sini ya. Spiking up di sini, cuman secara trend kalau kita lihat ini masih bearish ya. Masih bearish, nih masih bearish sebenarnya. Nah, kecuali kalau kita mau ngeliat kayak gini nih. Nah, kalau kita mau ngelihat kondisinya kayak gini, nah ini kemungkinan dia udah breakout dari trend line nih. Dia udah breakout dari trend line. Cuman dalam kondisi ini dia masih dalam kondisi sideways ya, dan udah coba breakout juga sebenarnya. Cuman secara stokastik dia kemungkinan bakal reset dulu nih. Dia bakal reset ke bawah, baru ada kesempatan dia bakal coba run up ya ke atas gitu. Nah kayak gini. Ya selama dia bisa ini ya, bisa tetap di atas area ini nih. Tetap di atas area mungkin 0,18 lah ya. 0,18 mungkin kita bisa ngelihat dia ada potensi run up nih.
Dia ada potensi run up mungkin sampai ke area resistance ini nih, yang terdekat sini ya. Oke, ini buat kernel. Kemudian oke, ETH ini honestly kalau gue pribadi sangat bearish sih soal ETH ya. Coba kita ke weekly ini. Oke. Nah. Oke. Nah, buat ETH sendiri sebenarnya outlooknya udah lama ya gue buat ya soal ETH. Kalau lo mau cari nih, di sini tuh ada nih outlook ETH ya. Kalian bisa ketik aja nih sebenarnya ETH gitu ya. Di terus lo pilih aja latest gitu ya. Terakhir, nah ini nih. Harusnya masih sama ya, outlooknya tuh masih sama nih. Buat ETH sendiri, nggak ada perubahan bagi gue ya. Masih bearish banget gitu. Range bidnya sendiri honestly belum masuk ya dalam range bid gue. Mungkin gue bakal tunggu di bawah 1000 sih, atau di area dekat 1000 gitu. Dan ini pun nggak bakal gue hold ya. Paling kalau semisal gue ngeliat ada potensi reversal ya buat trading doang gitu. Itu buat ETH ya. Oke, kemudian coba gue cek lagi ada SUI ini. Oke, SUI. Nah, SUI sebenarnya secara fundamental ini bagus, cuman sayangnya kalau gue lihat secara price action masih lemah banget ya. Ini mirip-mirip kayak apa namanya ETH sebenarnya sih. Nah, kalau lo lihat ini SUI itu ada pattern nih. Kalau lo lihat dari sini nih ya. Nah, ini kan ketika dia udah 4 kali bearish monthly close, nah dia bisa jalan up. Nah, ini cuman kondisi sekarang ini gue belum melihat ada tanda-tanda reversal ya, karena ini 1 2 3 4 ini sebenarnya udah masuk ke 4 sebenarnya kan, udah masuk ke area 4. Cuman gue anggap ini nggak dihitung sih. Nah, kalau lo mau bid untuk SUI sendiri, tentunya dengan risk ya. Risk altcoin itu ingat, itu tinggi banget ya. Jangan lo all in di satu koin gitu. Kalau gue pribadi sih, uh, untuk semua altcoin gue bakal pasang risk di 1% ya. Kalau kalian pribadi terserah itu ya. Itu preferensi masing-masing ya. Cuman jangan sampai all in gitu. Nah, kalau gue lihat, ini kemungkinan patternnya mungkin bakal mirip juga ya. Terhitung dari sini bakal ada bearish monthly close gitu ya. Satu lagi ya mungkin sampai akhirnya kita bisa ngelihat stokastiknya ini udah mulai reset nih. Stokastik udah mulai reset gitu kan. Udah mulai reset. Terus kita lihat nanti stokastiknya juga bakalan retest lagi nih ke area resisten dari stokastiknya sendiri kan. Nah, gue pribadi ini belum masuk range bid ya kalau menurut gue, sampai mungkin dia bisa drop di ya satu lah ya. Kalau gue pribadi mungkin bakal nunggu sampai ke satu nih, sampai ke satu gitu ya. Ini baru seksi kalau menurut gue sih. Kalau dari range sekarang ini nggak terlalu seksi kalau menurut gue ya, gitu. Meskipun kalau kita ambil di sini kan di 2,2 untuk KTH-nya ya bisa 2x gitu lah ya. Cuman untuk sacrifice 1% agak kurang menurut gue sih. Mungkin gue bakal mempertimbangkan ketika dia udah masuk area sini nih, di sekitar satu gitu ya. Oke, so far segitu dulu ya update dari gue ya. Kalau kalian suka formatnya, kalian bisa kasih respon gitu ya, komen atau like gitu ya. Oke, cukup sekian ya. Thank you, thank you.